Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Huruf. Bagaimana rekan-rekan Nugroho Huruf kabarnya hari ini? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan tetap semangat untuk belajar di SKB ya. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membahas terkait bidang pedagogik ya, sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru untuk semua calon PNS guru ya khususnya. Jadi saya akan sampaikan tentang prediksi soal dan pembahasan paket premium SKB. Langsung saja kita bahas untuk mulai bagian part pertama ini dari soal nomor 1 sampai 15. Nomor 1. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas adalah titik-titik. A. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. B. Melatih rutinitas mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. C. Mengamati, menanya, mencoba, menyaji, dan mencipta serta berinovasi. C. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan, dan mencipta. E. Mengamati, menanya, melakukan, menalar, menyaji, dan membuat. Nah, kira-kira untuk kategori keterampilan itu diperoleh melalui aktivitas apa? Jawabannya adalah A, yaitu melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Ingat ya, kita masuk ke dari keterampilan ya. Berikutnya di soal nomor 2, pengetahuan diperoleh melalui aktivitas titik-titik. A. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. B. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, sintesis, mencipta. C. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, sintesis, evaluasi. D. Mengingat, memahami, menerapkan, mengamalkan, mengevaluasi, mencipta. E. Mengingat, menanya, mencoba, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Ya, ini kognitif ya, pengetahuan. Jawabannya adalah A, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. Jadi di pengetahuan itu ada 5 untuk aspeknya ya, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi ya. Berikutnya soal nomor 3. Sikap diperoleh melalui aktivitas adalah A. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. B. Menerima, menjalankan, menghargai, menghormati, dan mengamalkan. C. Menerima, menghormati, menghargai, menghayati, dan menjalankan. D. Menerima, menjalankan, menghormati, menghargai, dan melakukan. E. Menerima, menganut, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Jawabannya adalah A ya, menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Jadi untuk sikap itu masuk ke menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Berikutnya soal nomor 4. Menurut Kemp, dalam mendesain suatu media sederhana tersebut perlu diperhatikan beberapa prinsip di bawah ini adalah A. Kesederhanaan, kesatuan, penekanan, keseimbangan. B. Kesederhanaan, kemudahan, penekanan, keseimbangan. C. Kesederhanaan, kesatuan, penguatan, keseimbangan. D. Kemudahan, kesatuan, penekanan, keselarasan. E. Kesederhanaan, kemudahan, penekanan, kesinambungan. Ya, untuk prinsip media sederhana ya, itu jawabannya A. Sederhana, kesatuan, penekanan, dan keseimbangan. Jadi menurut Kemp ini di pembahasannya ada 4 ya. Kesederhanaan itu atau simplicity. Bentuk media harus diringkas dan dibatasi pada hal-hal penting saja. Konsep harus tergambar jelas dan mudah dipahami, serta tulisan cukup jelas, sederhana, dan mudah dibaca. Hindari tulisan yang artistik, artinya tidak semua orang paham dengan hal tersebut untuk tulisannya. Yang kedua, kesatuan atau unity. Adanya kesatuan hubungan antara unsur-unsur visual dalam kesatuan fungsinya secara keseluruhan. Yang ketiga, penekanan atau emphasis. Perlu adanya penekanan pada bagian-bagian tertentu untuk memusatkan minat dan perhatian anak. Penekanan ini dapat dilakukan dengan menggunakan ukuran tertentu atau warna tertentu pada unsur yang paling penting. Dan yang keempat, keseimbangan atau balance. Artinya ada 2 jenis keseimbangan. Yang pertama keseimbangan formal dan keseimbangan non formal.
Keseimbangan formal ini ditunjukkan dengan adanya pembagian posisi yang simetris. Keseimbangan ini terkesan statis, sedangkan keseimbangan informal bentuknya tidak simetris, bagian-bagiannya dikembangkan sehingga tidak terkesan statis. Soal nomor 5, Heinz dan kawan-kawan mengajukan model perencanaan penggunaan atau pemanfaatan media efektif dikenal dengan istilah Assure. Model ini menyarankan 6 kegiatan utama dalam perencanaan pembelajaran sebagai berikut. Fokus ya, ini kepanjangannya A, B, C, D, E. Silahkan dianalisis rekan-rekan. Ya, untuk jawabannya adalah A ya. Jadi penjelasannya di analisis learning characteristics, objective, select, modify, or design material, unit materials, require learning response, evaluate, mengevaluasi proses belajar. Jadi untuk pembahasannya di analisis learning characteristic ini menganalisis karakteristik pembelajar ya. Pembelajar ini mungkin masuk kategori seperti siswa, mahasiswa, peserta pelatihan dan sebagainya. Yang kedua, state objektif, merumuskan tujuan pembelajaran yaitu perilaku atau kemampuan baru. Kemampuan baru apa seperti pengetahuan, keterampilan, sikap yang diharapkan siswa memiliki setelah proses belajar mengajar. Tujuan ini mungkin dijabarkan melalui dari silabus, buku teks, kurikulum atau dikembangkan sendiri oleh guru. Yang ketiga, select, modify, or design materials, memilih, memodifikasi atau merancang dan mengembangkan materi dan media yang tepat. Yang keempat, unity materials, menggunakan materi dan media. Yang kelima, require learning response, meminta tanggapan siswa. Guru sebaiknya mendorong siswa untuk memberikan respon dan umpan balik mengenai keefektifan proses belajar mengajar. Yang keenam, evaluate atau mengevaluasi proses belajar. Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, keefektifan media, pendekatan pembelajaran, dan faktor guru sendiri. Seperti itu ya. Saya jelaskan untuk penjelasannya sebisa mungkin, serinci mungkin ya, agar rekan-rekan paham untuk menambah referensi pengetahuan ya. Berikutnya di soal nomor 6. Suherman mengelompokkan media menjadi 2 bagian, yaitu A. Pembawa informasi ilmu pengetahuan dan alat untuk menanamkan konsep. B. Pembawa informasi atau ilmu pengetahuan dan alat untuk memudahkan konsep. C. Pembawa informasi ilmu pengetahuan dan alat untuk memudahkan komunikasi. D. Pembawa komunikasi dan alat untuk memudahkan konsep. E. Pembawa komunikasi dan alat untuk menarik perhatian peserta didik. Untuk jawabannya mana kira-kira yang paling tepat? Ya, untuk jawabannya adalah A ya. Jadi media itu menurut Suherman itu sebagai pembawa informasi atau ilmu pengetahuan dan alat untuk menanamkan, di garis bawah ya, menanamkan konsep. Seperti itu ya. Cukup jelas. Kemudian nomor 7, media diartikan sebagai alat fisik dari komunikasi antara lain buku, modul cetak, teks terprogram, komputer, slide atau pita referensi, film, pita video dan sebagainya. Pernyataan di atas dikemukakan oleh titik-titik. A. Smaldino, B. Gagne dan Briggs, C. Newby, D. Brunner, E. Meditor. Ini tokoh media ya. Jawabannya adalah B ya. Jadi Gagne dan Brunner. Jadi media itu diartikan sebagai alat fisik dari komunikasi antara lain buku, modul cetak, teks terprogram, komputer, slide, film, pita, video dan sebagainya ya, menurut Gagne dan Briggs. Dengan kata lain, media merupakan bentuk fisik yang dapat menjadi penghubung komunikasi dari sumber informasi kepada orang lain yang melihat, membaca dan menggunakannya. Benda tersebut dapat berbentuk cetak maupun non cetak untuk media ya. Berikutnya di soal nomor 8. Media merupakan kata jamak dari medium yang berawal dari bahasa Latin yang berarti antara, yaitu segala sesuatu yang membawa informasi antara sumber informasi dan penerima. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh titik-titik. A. Smaldino, B. Gagne dan Briggs, C. Newby, D. Brunner, E. Meditor.
Mungkin rekan pernah dengar ya istilah media atau medium antara itu ya. Jawabannya adalah A ya, Smaldino. Jadi menurut Smaldino ini media merupakan kata jamak dari medium berasal dari kata bahasa Latin yang berarti antara, yaitu segala sesuatu yang membawa informasi antara sumber informasi dan penerima. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang dapat menjembatani informasi antara sumber informasi dan penerima dapat dikatakan sebagai media. Seperti itu. Berikutnya di soal nomor 9. Media pembelajaran menurut Camp and Dayton dapat memenuhi 3 fungsi utama, yaitu A. Motivasi, menyajikan informasi, memberikan instruksi. B. Memotivasi, menyajikan informasi, memudahkan komunikasi. C. Memudahkan, menyajikan informasi, memberikan instruksi. D. Sebagai alat, menyajikan informasi, memudahkan informasi. Dan E. Memotivasi, menyajikan informasi, memberikan aktivitas menjadi lebih bermakna. Mana kira-kira untuk pendapatnya Camp and Dayton ini tentang fungsi utama ya media? Jawabannya adalah A ya, memotivasi, menyajikan informasi, memberikan instruksi. Jadi cukup jelas ya untuk pembahasannya di Camp and Dayton ini. Berikutnya soal nomor 10. Pada dasarnya sintaks inquiry atau discovery learning meliputi 5 langkah seperti berikut. A. Merumuskan pertanyaan, merencanakan, mengumpulkan, dan menganalisis data, menarik kesimpulan, aplikasi, dan tindak lanjut. B. Merumuskan pertanyaan, merencanakan, mengumpulkan, dan menganalisis data, menarik kesimpulan, evaluasi, aplikasi, dan tindak lanjut. C. Merumuskan pertanyaan, mengumpulkan, dan menganalisis data, menarik kesimpulan, aplikasi, dan tindak lanjut. D. Merencanakan, merumuskan pertanyaan, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, aplikasi dan tindak lanjut. E. Merencanakan, merumuskan pertanyaan, menarik kesimpulan, aplikasi dan tindak lanjut. Silakan dianalisis. Untuk jawabannya adalah A ya. Jadi untuk penjelasannya di sintaks inquiry atau discovery learning ini meliputi 5 langkah. Yang pertama, merumuskan pertanyaan masalah atau topik yang akan diselidiki. Yang kedua, merencanakan prosedur atau langkah-langkah pengumpulan dan analisis data. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Kegiatan mengumpulkan informasi, fakta maupun data dilanjutkan dengan kegiatan menganalisisnya. Yang keempat, menarik simpulan atau jawaban atau penjelasan ringkas ya. Dan yang kelima, aplikasi dan tindak lanjut, menerapkan hasil dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan lanjutan untuk dicari jawabannya. Berikutnya di soal nomor 11, siswa perlu mengalami bagaimana menarik kesimpulan ilmiah berdasarkan pengamatan atas fakta-fakta dan sekumpulan data yang diperoleh. Disebut sebagai tindakan menemukan. Merupakan desain pembelajaran titik-titik. A. PBL, B. PJBL, C. Discovery learning, D. Inquiry learning, E. Scientific learning. Ya, jawabannya adalah C ya, langsung di pembahasannya. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dikatakan pembelajaran inquiry disebut dengan discovery. Dalam Webster Collected Dictionary, inquiry didefinisikan sebagai bertanya tentang atau mencari informasi. Discovery disebut sebagai tindakan menemukan. Jadi pembelajaran ini memiliki 2 proses utama. Yang pertama, melibatkan siswa dalam mengajukan atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan to inquiry ya. Dan yang kedua, siswa menyingkap atau menemukan atau to discover ya jawaban atas pertanyaan mereka melalui serangkaian kegiatan penyelidikan dan kegiatan-kegiatan sejenisnya ya. Saya ambil dari rujukan Sudman ya tahun 2008. Berikutnya di soal nomor 12, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek, membuat peserta didik lebih aktif dan memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk yang tak berupa barang dan jasa atau jasa,
mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber bahan alat untuk menyelesaikan tugas atau topik, meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PBB yang bersifat kelompok adalah tujuan pembelajaran titik-titik. A. Problem Based Learning atau BBL. B. Project Based Learning atau PJBL. C. Discovery Learning. D. Inquiry Learning. E. Scientific Learning. Mana kira-kira tujuan pembelajaran di atas? Ya, jawabannya adalah B ya, Project Based Learning. Jadi untuk penjelasannya, tujuan pembelajaran atau berbasis proyek PBJP-BP adalah kegiatan sebagai berikut ya. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah proyek. Yang ketiga, membuat peserta didik lebih aktif dan memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata berupa barang atau jasa. Yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber bahan alat untuk menyelesaikan tugas proyek. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PBB yang bersifat kelompok ya. PBB itu pembelajaran berbasis proyek ya. 13. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas peserta didik untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata merupakan desain pembelajaran titik-titik. A. PBL, B. PJBL, C. Discovery Learning, D. Inquiry Learning, E. Scientific Learning. Untuk jawabannya adalah B, yaitu Project Based Learning atau PJBL. Jadi pembelajaran berbasis proyek adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas peserta didik untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Produk yang dimaksud adalah hasil proyek dalam bentuk desain, skema, karya tulis, karya seni, karya teknologi prakarya, dan lain-lain. Pendekatan ini memperkenankan peserta didik untuk bekerja secara mandiri maupun berkelompok dalam menghasilkan produk nyata. Berikutnya di soal nomor 14, langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah antaranya. Silahkan fokus di pembahasannya ya, nanti ya. A, B, C, D, E. Jawabannya adalah A ya. Jadi untuk penjelasannya, karena saya jelaskan per poin jadi sangat banyak, jadi rekan-rekan bisa screenshot nanti ya. Untuk jawabannya seperti ini pembahasannya. Jadi langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah itu meliputi klarifikasi permasalahan, 2 brainstorming, 3 pengumpulan informasi dan data, 4 berbagi informasi dan berdiskusi untuk menemukan solusi penyelesaian masalah, 5 presentasi hasil penyelesaian masalah, 6 refleksi. Silahkan di screenshot atau bisa dipelajari ya, atau di skip. Ya, mohon maaf untuk selanjutnya di soal nomor 15, soal yang terakhir di part yang pertama ini, bagian pertama. Penggunaan masalah nyata atau otentik berpusat pada peserta didik, student center ya, atau student center. Guru berperan sebagai fasilitator. Kolaborasi antara peserta didik sesuai dengan paham konstruktivisme yang menekankan peserta didik untuk secara aktif memperoleh pengetahuannya sendiri merupakan titik-titik. A. Prinsip problem based learning. B. Konsep problem based learning. C. Syarat problem based learning. D. Pengertian problem based learning. E. Prosedur problem based learning. Jawabannya yang tepat adalah A, yaitu prinsipnya problem based learning. Jadi di prinsip problem based learning ini, yang pertama penggunaan masalah nyata atau otentik, yang kedua berpusat pada peserta didik atau student center, 3 guru berperan sebagai fasilitator, 4 kolaborasi antar peserta didik, 5 sesuai dengan paham konstruktivisme yang menekankan peserta didik untuk secara aktif memperoleh pengetahuannya sendiri. Demikian 15 soal pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menambah referensi kisi-kisi materi terkait media dan model pembelajaran. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang sudah saya bahas agar rekan-rekan semuanya bisa terupdate informasi yang saya updatekan.
Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.